Endang yang terkejut dengan kehadiran orang yang berdiri di sampingnya dengan wajah kecewa dan muka pucat segera mengikuti laki-laki berhelm tersebut. "Sudah lama nunggunya ya, Dek?" kata Bardi laki-laki berhelm itu. Tanpa menjawab pertanyaannya, Endang berjalan mengikutinya ke tempat sepeda motor diparkir. Segera ia duduk di jok belakang dengan mata celingak-celinguk mencari keberadaan mobil Yanuar. Setelah sampai di depan gang rumahnya, Endang turun dari sepeda motor dan ngeloyor pergi setelah ia mencium tangan Bardi tanpa ucapan sepatah kata pun. "Maaf ya, Dek, Mas gak bisa antar sampai rumah," kata laki-laki itu segera meninggalkan Endang. Sampai di rumah, Endang langsung masuk kamarnya dan mengunci diri, langsung duduk di lantai bersandarkan kasur tanpa mengucap sepatah kata pun kepada ibunya yang kebetulan sedang duduk sendiri di ruang tamu. Kenapa lagi sih Endang kok tampak cemberut begitu? Apa gak jadi dijemput Bardi atau mereka habis ribut ya, pikir ibunya. Endang kecewa kenapa Nana tak mau mengangkat panggilan teleponnya. Padahal ingin sekali ia menyapa Yanuar. Bahkan kalau mungkin ia ingin kembali mengulang kisah cintanya dengan Yanuar sebelum mereka menikah. Dilihatnya jari manis yang telah terpasang cincin pertunangan dengan Bardi dilepas dan ditimang. Terlihat nama Bardi di bagian dalam cincin itu, seraya diletakkannya cincin di lantai di samping ia duduk. "Aku telah salah menilai Mas Yanuar. Aku mengabaikan ketulusan cintanya. Aku melupakan semua kebaikan hatinya karena aku terlanjur menerima Mas Bardi. Dan aku tahu itu pasti menyakiti hatinya. Aku telah berkhianat. Aku perempuan jahat. Aku jahat," pikirnya. "Dan aku termasuk orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Aku menerima Mas Bardi karena aku tidak ingin kehidupanku kelak serba kekurangan. Cinta dan kesetiaanku diukur dengan harta ternyata. Oh, di mana rasa syukurku? Siapa aku sebenarnya? Aku juga bukanlah dari keluarga yang kaya." "Tidak, Mas Yanuar, maafkan Endang," teriak Endang sambil mendekap mulutnya. Tak pelak ibunya yang sedang duduk mendengar teriakannya segera menghampiri dan mengetuk pintu kamarnya. "Endang, kamu kenapa lagi?" Suara ibunya menembus pintu kamarnya dengan penuh hati-hati. Dan Endang tak menghiraukannya. Lantas ia mengambil HP-nya dan berusaha menelpon Nana, adik Yanuar. Diulang dan diulang lagi, tapi tak ada respon dari Nana. Ia kecewa dan dilemparkan HP-nya ke atas kasur di balik punggungnya, dan ia menghempaskan tubuhnya di kasur dengan terlungkup, membuat basah sarung bantalnya karena derasnya air mata. Badannya semakin tak bertenaga, kepalanya pusing, terasa berputar-putar dan ia tak sadarkan diri. Ibunya yang masih mengetuk pintunya semakin khawatir dan was-was karena tidak ada jawaban dari Endang. Handle pintu kamar yang digoyang-goyangkan pun terlepas jatuh ke lantai yang membuat si ibu semakin kalut. Teriakan-teriakan memanggil dan menggedor pintu semakin keras, membuat tetangga kiri kanan saling berdatangan. Dan pintu berhasil dibuka paksa dengan bantuan sebuah linggis, serta mendapati tubuh Endang tengkurap, lunglai, dan bantal yang masih basah. Ibunya gugup tidak tahu harus berbuat apa, kecuali hanya mengguncang-guncangkan tubuh Endang yang masih lunglai. Beberapa tetangga menorehkan minyak kayu putih di bawah hidungnya, ada juga yang memijit-mijit kakinya, tapi itu semua tak membuat Endang siuman. Karena sudah lebih dari 1 jam tidak juga kunjung siuman, Endang dibawa ke rumah sakit. Setelah melewati IGD, akhirnya Endang harus masuk ke ruang ICU diantar oleh ibunya. Bardi yang baru saja datang segera menemui ibunya Endang dan bingung mendapati tunangannya yang sedang berada di ranjang rawat dengan beberapa alat monitor serta kabel-kabel sensor menempel di tubuhnya dan selang pernapasan. Dengan wajah tegang,
Ia mengamati gerakan grafik dan angka-angka pada monitor-monitor itu. Tadi siang ketika aku jemput tak menunjukkan keanehan. Kok tiba-tiba begini ya? Pikirnya merasa bingung. Ketika ia bertanya kepada dokter jaga, sedang diobservasi katanya. Harus dilakukan CT scan Pak Bardi dan harus dilakukan di rumah sakit besar. Di sini fasilitas CT scan belum punya, makanya besok akan kami rujuk ke rumah sakit besar, kata dokter. Nana yang baru sempat membuka HP-nya mendapati beberapa kali panggilan tak terjawab dari Endang. Malam setelah sampai rumah, setelah menjadi guide tour keliling Semarang untuk Weni bersama kakak dan ibunya, segeralah ia mencoba menelpon Endang. Setelah agak lama menelpon, ternyata ibunya yang mengangkat teleponnya seraya mengabarkan tentang kondisi Endang saat ini. Di hari ke-7, Endang sudah pulih dan pulang ke rumahnya. Sore itu, dengan sepeda motornya, Nana sampai di rumah Endang. Setelah lama ngobrol tentang kondisinya, ibunya keluar menemui Nana dengan secangkir teh hangat di nampan dan ikut duduk di ruang tamu menemani mereka. Maaf Dang, waktu kamu telepon, aku lupa, HP-ku sedang tak set getar, jadi aku gak mendengarnya. Dan aku lagi putar-putar Semarang menemani calonnya Mas Januar, orang Surabaya yang belum pernah ke Semarang. Sedang paginya, mereka berdua sudah berangkat ke Jakarta dengan mengendarai mobilnya. Oh, Nak Januar datang dari Surabaya atau Nak Nana? Tanya ibunya Endang menyelidik. Iya Bu, Mas dipindah tugaskan ke Jakarta. Dia akan menjadi pimpinan kantor cabang di sana. Sedang calonnya ikut sementara karena mendampingi Bu Direktur dari kantor pusat Surabaya untuk pembukaan kantor barunya, kata Nana. Memangnya calon Mas Januar itu anaknya orang berada ya nah? Tanya Endang penasaran. Mereka gak pernah bercerita materi Endang. Tebakanku sih dari keluarga berada. Karena Mas Januar tinggal di salah satu blok rusunnya yang dibangun untuk kontrakan karyawan dan mahasiswa sih. Aku pernah lihat saat video call sama Mas Jan waktu baru-barunya Mas Jan sampai Surabaya, jelas Nana. Memangnya Mas Jan sudah lama pacarannya? Tanya Endang menyelidik. Menurut penuturan Mbak sih, mereka baru bulan lalu resmi pacarannya. Tapi katanya gak mau lama-lama sih pacarannya, karena keduanya sudah sama-sama mapan. Jadi gak ada yang harus dipersiapkan lagi, jawab Nana. Jadi calonnya Mas Januar sudah ikut ke Jakarta? Tanya Endang dengan pikiran negatifnya. Calonnya memang seorang sekretaris direktur yang akan mendampingi Bu Direktur selama persiapan pembukaan kantor barunya di sana. Waktu itu Mas Jan kan baru jadi manajer di kantor pusat itu. Karena kondite dan prestasi Mas Jan, sehingga ia dipercaya memimpin kantor cabangnya di Jakarta. Dan menurut cerita Mbak sih, kantor yang di Jakarta nanti akan jauh lebih besar daripada kantor pusat yang di Surabaya. Nggak tahu apa nantinya mau ikut pindah ke Jakarta atau masih tetap di Surabaya untuk sementara sebelum mereka menikah, jawab Nana. Dek, seperti ada hantaman sebuah benda besar menerpa mereka yang sedang mendengarkan cerita Nana. Endang memandang ke arah ibunya yang tertunduk lesu dengan mata berkaca-kaca. Menyesal karena ia yang salah memaksa Endang untuk menerima pinangan Bardi dan membakar setiap surat yang datang dari Januar untuk Endang tanpa dibaca oleh Endang sebelumnya. Aku boleh minta nomor teleponnya Mas Januar enggak nah? Aku tanya dulu ya, boleh apa enggak sama Mas Jan? Jawab Nana seraya minta izin pamit untuk pulang. Sampai di rumah, Nana menceritakan tentang Endang kepada ibunya. Kasihan Endang, itu saja respon ibunya. Dan ketika Nana menceritakan kepada Januar, itu contoh pembelajaran buat kamu ya nah. Jangan mencintai orang karena hartanya. Jangan takut akan masa depan. Karena itu sama halnya kamu tidak pernah percaya akan kebesaran yang kuasa, kata Januar. Jadi gimana Mas? Apa aku boleh kasih nomor HP Mas Jan ke Endang? Desak Nana.
Mas Yan yakin kamu sudah ngerti jawabannya. Nah, kamu sudah dewasa, sudah calon dokter. Ya, sungkem buat ibu ya. Bye. Jawab Yanuar dengan masih tetap menggenggam jemari Weni yang duduk turut mendengarkan di sebelahnya.